Guys, episode Kotak Hitam Podcast hari ini adalah episode spesial Kotak Inspirasi. Tamu kita Chef Haryo Pramo, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah bahan inspirasi buat kalian dan biar jadi orang-orang ya yang begitulah pokoknya yang bagus-bagus. Oke, selamat menikmati. Selamat datang di Kotak Hitam Podcast, dan hari ini kita nggak stuck di studio, kita datangin tamu tepatnya. Kita di rumahnya Chef Haryo Pramo. Terima kasih Chef nih udah terima kita di sini nih. Terima kasih, sama-sama. Nah, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol sama Chef Haryo tentang ya karir sebagai chef dan perjalanan hidupnya Chef Haryo sampai di titik ini. Chef, banyak orang pingin jadi chef. Iya. Apa sih Chef ceritanya Chef Haryo awal sampai memutuskan menjadi chef? Awalnya ketika saya di persimpangan ya, waktu itu lulus SMA, saya sebenarnya kepingin ke IKJ. Saya pengen ambil film atau desain grafis. Tapi karena kakak saya sudah di Sidroba ITB, akhirnya saya juga waktu itu melihat, waktu itu masih zaman Ken ya, masih zaman negatif film. Satu Ken itu harganya 4,5 juta, jadi untuk kuliah di film saya rasa mahal. Jadi saya memutuskan untuk mundur dan mengambil sesuatu kuliah yang saya bisa produce sendiri gitu. Akhirnya saya ambil di Sekolah Tinggi Pariwisata di Bandung, di Jakarta, di Jakarta, di Trisakti. Trisakti. Nah, dari situ saya mahasiswa yang biasa-biasa aja secara nilai, tapi punya passion gitu ya, punya passion. Akhirnya saya di Abang None Jakarta gitu, saya ikut Abang None Jakarta Selatan dan saya juara 1. Terus ambil beasiswa ke negeri Belanda dan dapat ya, dari satu sekolah tuh ada 30 anak yang dikirim dan saya salah satunya. Dari situlah saya mulai melihat dunia, saya melihat tanah Eropa dengan gratis segitu dibayarin. Karena bapak saya ini orang jujur kan, dia orang jujur, dia nggak terlalu banyak uangnya, tapi sementara saya kepengen banget bisa sekolah di luar negeri gitu. Sementara ayah nggak bisa biayain, ya udah saya cari jalan sendiri. Beasiswa itu saya dapat, lalu saya melihat dunia untuk pertama kalinya ya di Amsterdam. Saya mendarat, sekolahnya di Leeuwarden, di sana tinggal hampir 2 tahun. Terus melanjutkan lagi beasiswa ke Amerika Serikat. Saya ambil manager in development di Registry Resort Florida, itu manajemen hotel gitu. Kemudian bekerja, dapat social security dan ya melanglang buana di sana sampai akhirnya saya mendarat di Kanada dengan sertifikat pekerjaan yang overqualified. Di sana di Kanada saya dapat izin tinggal, dapat izin kerja, dapat izin sekolah, izin sekaligus saya dapat karena saya sebagai imigran yang overqualified, banyaklah prestasinya. Memang Kanada pada waktu itu membutuhkan penduduk lah. Tapi ya sampai di sana saya melihat ini bukan saya gitu, karena kakek saya itu pejuang. Kalau pernah dengar kantor berita Antara, Pak Insinyur Sumarno, dari seorang nasionalis yang berjuang lewat tulisan. Bagaimana mungkin gitu, seorang cucunya, salah satu cucunya kok minta warga negara asing gitu. Nah itu perang batin bagi saya. Dan ayah saya juga waktu itu sakit jantung, akhirnya saya dikabarkan dan saya memutuskan untuk pulang ke tanah air dengan tidak membawa apa-apa gitu. Tapi kehidupan saya di Eropa, di Amerika, di Kanada itu saya hidup cukup liberal ya. Misalnya liberal tuh work hard, party hard, work smart dan work hard. Tapi saya pada waktu tidak membawa agama di dalam hidup saya. Jadi yang saya dapatkan ya pintar dunia, tapi bodoh secara agama. Itu mengerikan sekali. Itu pengalaman saya. Lalu waktu chef udah ya melalang buana dengan ilmu yang cukup tinggi di kuliner dan di hospitality gitu ya. Sampai ke Indonesia chef, ya mungkin industrinya nggak semaju di luar negeri untuk hospitality dan kuliner. Apa sih yang chef lakukan pertama kali begitu sampai di Indonesia untuk membawa karir yang udah cemerlang ke Indonesia? Culture shock. Culture shock. Pasti culture shock, karena di sana biasa disiplin, sana tidak pernah terlambat. Ya kita jadi overseas minded gitu. Bukan dibuat-buat, bukan overacting, tapi memang saya mengalami. Misalnya saya nggak bisa terima tuh orang nggak antri, terus motor naik di trotoar,
terus di kantor pos orang serobot-serobotan, itu saya nggak bisa terima. Sampai ketika waktu saya interview di sebuah hotel bintang 5, saya diminta datang jam 10, tapi HRD-nya baru datang jam 1, saya justru yang marah. Nah, saya bilang, Anda ini seorang Human Resource Development ya, saya Haryo Pramu dari ini, saya tidak terima Anda memanggil saya jam 10 dan interview jam 1. Anda sudah banyak membuang waktu saya dan saya permalukan itu di depan para pelamar kerja. Jadi ya itulah culture shock yang saya alami pertama kali. Kemudian pekerjaannya dengan bagaimana saya harus bisa bertahan hidup dengan tidak membawa apa-apa dari sana. Karena waktu di Eropa itu saya banyak sekali melihat dunia. Saya ketika libur, saya mengunjungi beberapa negara-negara di Uni Eropa. Terus ya saya banyak nonton konser musik lah. Saya suka musik rock pada waktu itu, Rolling Stone, AC/DC, Megadeth, Metallica lah, macam-macam lah. Dream Theater saya kejar semua itu konser pada waktu itu. Ya saya melihat dunia, benar-benar melihat dunia. Sampai kehidupan horeca di sana, hotel, restoran, kafe. Kalau dibilang Indonesia tidak semaju di sana, sebenarnya tidak. Apa yang terjadi di sana tidak terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini tidak terjadi di sana. Jadi itulah gunanya keluar negeri itu, kita melihat diferensiasi. Karena Allah itu menciptakan perbedaan bangsa-bangsa dan bahasa agar kita saling belajar satu sama lain. Jadi saya banyak mengambil hikmah dari pekerjaan saya ini, kehidupan saya adalah kenapa sih Indonesia begini, kenapa Eropa begitu. Bayangkan kalau semuanya sama, maka nggak ada seru, nggak seru gitu hidup ini. Tidak ada proses pembelajaran gitu kan. Gitu. Chef belajar di Eropa pertama kali, which is kayak tempat pusatnya nih orang belajar kuliner di dunia, gitu. Paris, Italia dan segala macam. Lalu setelah kembali ke Indonesia, tentunya dengan kuliner Indonesia juga beragam, gitu, Chef. Ada nggak tujuannya, Chef, untuk maksudnya sesuatu yang bisa digabungkan sehingga memajukan? Saya pernah ada di taraf, overseas minded. Saya pernah ada di tahap di mana saya sangat overseas minded, sangat luar negeri banget. Saya tidak percaya diri menjadi orang Indonesia. Saya menguasai makanan Italia, Prancis, Eropa, dan segala macam makanan yang di luar. Karena saya dulu melihatnya keluar gitu. Tapi insya Allah setelah kamu di luar, kamu akan merasa Indonesia gitu. Karena ketika di luar itu, saya ahli dalam masakan Eropa. Oh, di sini banyak ahlinya, tempatnya di sini. Lalu apa yang kamu bisa? Kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Kamu bisa masak apa? Bisa masak makanan Indonesia. Saya agak lama jawab. Rendang saya belum terlalu menguasai. Di sanalah saya belajar rendang justru. Di sanalah saya melihat Rijksmuseum itu. Rijksmuseum itu museum tentang kekayaan negeri Belanda, dan mereka sangat bangga bercerita tentang VOC, tentang penjajahan di Indonesia, rempah-rempah, biji besi, emas, segala macam dan mereka pamerkan. Di sana saya merasa bahwa darah Indonesia yang mendidih. Seperti nasihat Soekarno, ketika engkau ingin melihat negerimu indah, maka kamu harus keluar negeri. Di sana kamu akan melihat betapa berharganya Indonesia di matamu. Di sana saya menjadi sangat Indonesia akhirnya. Saya belajar rendang, saya belajar literasi, banyak ke museum, saya belajar tentang senjata tradisional Indonesia di sana, dan saya membaca buku di bawah bendera revolusi di sana, dan darah saya mendidih. Saya menjadi sangat Indonesia. Di sana saya membuat keputusan bahwa saya harus menjadi Indonesia ketika saya mendunia. Gitu. Itu dari overseas minded ya, dari kebarat-baratan banget gitu. Dari awalnya hanya bisa masak. Ya, apa itu saute, apa itu potongan jardinier, kemudian baton, kemudian potongan-potongan asing lah ya, julienne kayak gitu. Itu sangat fasih saya. Kemudian metode boiling, metode segala macam dengan bahasa-bahasa aneh dan keren gitu. Tapi saya rasa sampai di satu titik saya berpikir bahwa keilmuan itu harus kamu ciptakan, harus kamu bikin sendiri, harus kamu buat sendiri. Make your own story.
make your own bidang keilmuan. Kita jangan melihat ke barat, tapi barat harus melihat ke kita. Baru-baru ini Gordon Ramsay datang ke Indonesia, ya kan? Jelas mereka ingin belajar tentang Indonesia. Nah itulah proses bangga menjadi Indonesia. Oh, tuh rinding ya dengarnya. Chef, waktu chef sampai di Indonesia akhirnya dan mulai berkarir lagi di sini, chef mencapai satu titik di mana punya acara TV, berbagai macam acara TV. Chef mulai hanya dari chef menjadi seorang celebrity chef. Misalnya, gitu. Titik apa sih chef pertama yang akhirnya melambungkan nama seorang Haryo Pranowo? Saya orang yang mengalir saja ya dari dulu ya. Artinya ketika ada kesempatan casting ya saya ikut casting. Ketika saya belum memahami kontrak televisi ya saya belum memahami betul, sampai pernah terjadi di syuting pertama saya karena antar dan jemput tidak dalam proses tidak dalam klausa kontrak. Maka akhirnya saya setelah selesai syuting diturunin di jalan dengan peralatan masak saya yang banyak banget. Nah itu satu hal yang saya nggak bisa lupa. Artinya ketika saya pertama kali belajar masuk televisi, saya harus benar-benar belajar membaca kontrak. Apa yang saya lakukan? Ya survive. Sama seperti kamu survive. Jadi hidup itu kita nggak boleh menyerah sebelum kita bernafasnya berhenti gitu ya. Itu aja sih. Overall selama badan kita sehat kita nggak boleh ngeluh. Kalau kita ngeluh kita ngeliat orang di bawah kita. At one point Chef Haryo sempat punya program sendiri bahkan di Asian Food Channel, di channel-channel TV besar lainnya gitu. Yeah. Pengalaman paling berharga apa chef yang chef dapat dari syuting acara-acara yang dimana chef beneran bintangnya? Pengalamannya adalah bertemu dengan banyak orang. Jadi gini ya, saya mau bagi ke teman-teman muda nih, menjadi bintang televisi atau menjadi dikenal sebagai sebuah profesi itu bukan sebuah kesombongan, tapi adalah tanggung jawab profesi. Ketika engkau dikenal, apakah engkau bisa bertanggung jawab dengan keilmuan kamu gitu kan? Karena orang mempertanyakan itu, siapa Chef Haryo, siapa chef ini, siapa chef ini. Saya melihat sekarang istilah chef itu lebih kepada celebrity chef. Jadi kenal dulu, mau tour atau mau demo masak, minta Alphard, minta red carpet, minta hotel bintang sekian. Hey, you are not a rockstar gitu loh. Itu bukan rockstar. Kamu itu seorang profesi chef yang dipercaya publik untuk mempertanggungjawabkan profesimu gitu. Jangan terlalu lebay lah gitu ya istilahnya. Nah, jadi keilmuan itu yang harus dipertanggungjawabkan. Terus yang paling berharga, saya selalu mengosongkan pikiran saya ketika saya memasuki sebuah daerah yang bukan asal saya. Misalnya saya masuk ke daerah Kalimantan. Saya tidak membaca literasi Kalimantan, justru saya mengosongkan kepala saya dan ingin tahu apa itu Kalimantan. Sehingga di sana terjadilah masakan-masakan yang saya eksplorasi dengan hasil bumi dan hasil hutan. Ya, akhirnya menjadi makanan yang tercipta di sana dengan mengosongkan kepala itu. Jadi saya tidak pernah so tahu gitu ya, apalagi menjadi host itu lebih tahu dari tidak, saya selalu empty mind, bertanya, akhirnya terjadilah komunikasi yang dalam, penggalian. Karena setiap saya mendarat di Indonesia itu, di seluruh daerah di Indonesia, saya selalu mencium tanah. Karena saya berbicara dengan tanah, tunjukkanlah aku hasil terbaikmu. Aku selalu doa itu. Dan bisa menjawab. Artinya Allah mudahkan gitu. Berkreasi dengan dulu zamannya harmoni alam, dengan kayu, dengan tumbuhan, dengan bumbu, dengan rempah-rempah bumi. Dan itu saya lakukan spontan tanpa ada skrip. Gitu. Itu poin yang menarik chef, karena maksudnya Chef Haryo tadi ceritakan you're a classically trained chef di Belanda, di Eropa gitu, di Amerika. Tapi chef saat di TV bisa masak di tengah hutan dengan kayu bakar, dengan apa? Itu dari mana chef inspirasi masak? Itu being original. Jadi ketika waktu itu saya berargumen dengan salah satu produser televisi, mereka ingin saya menjadi the next Rudy Khairuddin. Dengan format peralatan mapan, meja, baju bagus, metropol, dengan dandanan yang sangat belum studio wangi gitu. Saya bilang, saya akan menjadi Rudy Khairuddin kedua. Kalau saya menjadi being original Haryo, ya menjadilah diri sendiri. Disitulah terjadi konsep harmoni alam pertama kali.
dan bahkan mungkin di dunia pada waktu itu ya, karena setelah itu National Geographic ikut bikin segala macam. Masak di alam, modal saya api, pisau, udah 2 itu. Media masak saya bisa pakai batu, bisa pakai kayu, bisa pakai tanah, bisa pakai garam, bisa pakai kaleng, bisa pakai pot, bisa pakai daun pisang. Nah, itu kan saya mengajarkan bahwa alam itu baik dengan kita kalau kita baik dengan alam. Saya seorang chef yang dicibir sekaligus dinikmati pada waktu itu. Dicibir karena apa? Karena jorok. Jorok itu mindset. Kalau kita bicara soal hutan, soal manusia yang tinggal di dalam hutan, itu bukan jorok, itu natural. Tapi kita bicara kapitalis perkotaan, nah itu jorok. Karena air di kali bisa diminum, air tanah bisa langsung diminum, air laut bisa buat wudhu gitu. Apa pendapat teman-teman chef, sesama chef saat Chef Haryo muncul di TV yang tadi chef bilang gitu, dengan like and dislike. Konsep dan yang jorok itu tadi, like and dislike. Dan itulah konsep dari sebuah uniqueness. Keunikan itu adalah kamu harus bisa menentukan like and dislike. Dan itu sebuah konsep yang datang dari hati, dari dalam begitu, sebuah konsep murni. Ketika posisi saya digantikan oleh juru masak lain, dia nggak dapat. Soul dia nggak dapat, karena dia terbiasa dengan stainless steel, peralatan mapan, wajan-wajan yang mengkilap dan indah. Dia taruh di settingan hutan, tanah, ya nggak dapat soalnya. Di dalam masak siapa sih chef, influencer chef? Who is your favorite? Untuk lokal Rudy Khairuddin. Untuk luar Jamie Oliver. Karena sama-sama unorthodox. Apa? Saya suka ada kemiripan saya sama dia itu tentang spontanitas. Gitu. Bedanya dia di Inggris, dia digarap secara profesional, kalau saya on and off. Yeah. Nah, Chef, kita move on sedikit dari dunia kuliner. Yeah. Chef Haryo setelah lama di TV, orang kenal, menjadi juri, menjadi TV personality, tiba-tiba Chef Haryo hilang dari permukaan. Kemana Chef Haryo waktu itu, Chef? Iya, jadi begitu hebatnya saya mencari dunia. Begitu hebatnya saya mencari karir dan menikmati hasil kehidupan saya, tapi saya lupa bahwa semua itu hidup tidak cukup hanya baik saja. Hidup tidak hanya cukup berteman dan berkawan sebanyak-banyaknya. Hidup tidak cukup hanya dengan bergaul luas. Hidup itu butuh bimbingan. Hidup itu butuh pegangan yang disebut dengan agama. Dan saya sebagai seorang muslim, saya banyak sekali lalai meninggalkan kewajiban saya sebagai seorang laki-laki muslim yang sudah balik, dan itu mengacaukan hidup saya tidak disadari gitu. Kehilangan saya adalah saya banyak membayar atau belajar apa yang saya tidak pernah belajar, apa yang saya tidak pernah sentuh. Saya bisa katakan saya hampir tidak pernah menyentuh agama dalam kehidupan saya, dalam pencarian karir saya. Dan di situ I feel empty. I feel like bom waktu yang bisa meledak gitu ya. Karena at the end lo akan capek sama dunia. Makanya ada istilah hablum minallah, hablum minannas. Ke Allah dan ke sosial tuh harus sama. Vertikal, horizontal harus sama. Saya vertikalnya jago, horizontalnya nol. Akhirnya apa? Allah kasih saya kenikmatan hidup. Kenikmatan dikayakan, dikuatkan, disehatkan. Dan sombong itu bukan merendahkan orang. Sombong adalah merasa baik-baik saja tanpa bersyukur. Itu kesombongan, itu bahaya. Kita baik sama orang, hubungan personal bagus, dengan pertemanan banyak, I'm fine gitu ya. Tapi nggak pernah terima kasih ya Allah atas nikmat. Cuek aja gitu. Itu sombong. Kita tidak bersyukur atas udara yang kita hirup, hijaunya daun, kawan-kawan yang baik berkumpul, nggak pernah bersyukur. Rezeki yang kita dapat besar, nggak pernah bersyukur. Itu sombong. Itu yang saya lakukan dulu. Jadi ahli dunia, bodoh agama. Ngeri ya? Iya. Nah. What was the turning point, Chef? Turning point kejatuhan, pasti kejatuhan. Jadi begini, saya mau bercerita sedikit ya soal spiritual ya, soal agama. Kebetulan agama saya Islam, tidak kebetulan, kadrullah agama saya Islam, tapi saya Islam KTP gitu ya. Saya pernah bersyahadat
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu saya pernah lakukan. Dan berulang-ulang. Ternyata ketika engkau bersyahadat, maka konsekuensi syahadat itu akan dipertanyakan lagi oleh konsekuensi dari syahadat tadi itu akan dipertanyakan oleh pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Benar kamu asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Benar? Apakah kamu adalah mengakui Muhammad sebagai rasulmu? Benar? Kalau benar, aku uji ya. Seberapa engkau tauhid kepadaku? Nah, di situ konsekuensi syahadat itu. Ya, kalau Islam, kalau kita melenceng nih, kamu Islam, ya Muslim ya. Kalau kamu bermaksiat, kita lalai terhadap aturan-aturan agama, maka konsekuensi syahadatmu suatu hari akan ditanya. Seberapa engkau tauhid kepadaku? Seberapa engkau setia kamu kepadaku menyebut namaku? Seberapa engkau mengakui Rasul Muhammad adalah Muhammad terakhir, adalah Rasul terakhir? Itu akan ditanya. Karena apa? Kita sudah melakukan itu, syahadat. Jadi kenapa ada koruptor-koruptor di televisi ketahuan yang muslim-muslim itu? Itu konsekuensi syahadat. Akan dibersihkan bagi Allah yang berkehendak. Kalau Allah berkehendak, maka akan dibersihkan. Kalau tidak berkehendak, maka dia akan difur, akan diberikan duniawi, akan diberikan dunia seluas-luas, sebaik-baiknya, sekaya-kayanya, sekuat-kuatnya. Tapi hanya sebatas dunia. Maka tidak ada di akhirat, tidak ada kehidupan baginya, tidak diterima. Itu menurut kepercayaan Muslim, Islam. Chef, semua orang pernah mengalami, at one point mengalami kejatuhan dalam bentuk apapun. Dan secara spiritual, Chef bisa juga menemukan lagi agama. Gitu. Tapi secara karir, apa yang buat Chef lakukan sehingga apakah ada langkah yang Chef ambil untuk gue harus muncul menjadi chef Harjo yang baru nih untuk orang? Saya sudah turning point-nya adalah saya sudah tidak ingin menjadi apa-apa pada waktu itu karena sakit saya diserang penyakit jantung, diseksi aorta kronik DeBakey tipe A Stanford, kerusakan pembuluh darah besar dari jantung ke bawah. Itu jebolnya di dalam. Di situ saya sudah tidak punya harapan hidup. Artinya begini, bargaining saya dengan pencipta saya adalah, ya Allah, kalau engkau cabut nyawaku, maka cabutlah aku dengan baik. Aku bertaubat. Tapi apabila engkau memberikan aku kesempatan, maka aku akan berbuat sebaik-baiknya kehidupan dalam sisa hidupku ini. Jadi udah nggak ada lagi namanya hidup abu-abu gitu. Di tengah-tengah nih, kadang baik, kadang enggak, saya nggak mau. Putih atau hitam. Karena saya sudah pernah hidup di abu-abu nih. Gitu. Abu-abu itu membingungkan malaikat nih. Ini baik atau buruk, bingung saya mana ya? Gitu. Iya. Gitu. Baik-baik sekalian, dolim sekalian. Chef, di saat orang kadang-kadang diserang penyakit, apalagi penyakit yang bisa dibilang parah parah, secara kedokteran parah. Banyak orang yang jatuhnya akhirnya marah. Iya. Marah entah sama siapa, gitu. Iya, saya mengalami. Gitu. Apa chef yang lakukan untuk overcome kemarahan itu? Saya mengalami, tapi saya juga bermunajah. Akhirnya saya menangis karena ada sogok daging di dalam kita. Sogok daging itu apabila ia baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Apabila ia buruk, sogok daging itu, maka seluruh tubuhnya akan buruk. Itu yang namanya hati. Ya. Ketika itu, hati kita itu, setiap kita berbuat maksiat itu luas sih. Meninggalkan sholat, mabuk, apalah maksiat, maka ada satu titik hitam di hati kita. Kita bermaksiat 2 titik hitam, bermaksiat lagi 3, 4, 5, 6, 7 sampai hati kita tertutup. Itulah yang mengerikan bagi saya. Ketika hati sudah tertutup hitam, maka kita nggak ada lagi belas kasihan, kita tidak lagi sedih melihat kemiskinan, kita tidak lagi sedih melihat ketidakadilan. Karena apa? Hati ini sudah ditutup oleh maksiat itu. Bagaimana menghilangkan titik-titik hitam ini? Berpuasa, bersedekah, bermunajah, dirikan sholat 5 waktu, dirikan sholat sunnahnya, berbuat baik, bersedekah itu menyembuhkan penyakit. Saya dalam keadaan pada waktu itu ya 29 September 2019, saya jalan 3 meter udah ngos-ngosan, udah begitu. Hati saya sudah galau, sudah antara hidup dan mati, karena sudah tidak punya harapan.
tapi karena bersedekah, karena kita bermunajah, kita minta, kita menangis setiap malam, menangis, minta ampun, bertaubat, salat taubat, salat duha setiap pagi jam 9, jam 10 setiap hari dilakukan. Menangis, ya Allah ampuni aku, ampuni, astagfirullahaladzim. Bersedekah terus pagi, itu yang menyembuhkan saya. Jadi keadaan saya sekarang kondisinya alhamdulillah 85% pagi ini. Besok mungkin bisa 90. Tapi kalau saya kuman tuh kurang iman, itu bisa ke 75 ke 65. Gitu. Jadi saya mengerti nih. Oh, hidup itu harus biasa-biasa saja. Beragama juga biasa-biasa saja, jangan berlebih-lebihan. Biasa-biasa aja itu apa yang dilakukan Rasulullah, ya kita tiru tanpa melebih-lebihkan, tanpa mengurang-urangkan. Apa yang disunahkan oleh Rasulullah sebisa mungkin kita ikuti. Chef Haryadi, selain dikenal sebagai chef, dikenal sebagai sosok yang berhasil hijrah gitu. Chef Haryadi juga dikenal sebagai orang yang hobi motor nih, Chef nih. Kok sebelum kita bahas lebih tentang motor, tapi kan komunitas motor ini untuk orang awam yang nggak tahu benar-benar dikenal sebagai komunitas yang apa bilangnya, sex, drugs, and rock and roll gitu. Sementara Chef Haryadi sekarang ya sangat spiritual gitu. Gimana tuh Chef? Dan ini bukan hanya untuk komunitas motor ya, untuk orang yang hidup di komunitas di mana komunitas di sekitarnya itu nggak baik lah gitu. Gitu. How do you shield yourself from those conditions? Ya. Jadi berhijrah, taubat, lalu sendiri itu biasa. Berhijrah, lalu dia kembali, insya Allah dia istiqomah, imannya kuat. Lalu dia kembali kepada kehidupan, itu yang luar biasa. Karena Islam itu mewarnai. Ketika kita sudah berhijrah, kita sudah belajar agama, kita tidak lantas lebih baik dari mereka kok. Benar. Kenapa saya tidak pernah mencela orang-orang yang bermaksiat? Karena saya seperti dia dulu. Apa bedanya saya dengan orang yang bermaksiat? Saya lebih dulu mendapat hidayah. Bisa jadi dia akan mendapat hidayah dan lebih baik dari saya. Jadi jangan pernah menghina orang-orang yang masih berbuat maksiat. Rangkul aja berteman, biasa-biasa saja. Insya Allah kita bisa menginfluence. Karena ucapan ini akan didengar apabila kita melakukan. Kita mengajak orang sholat, kalau kita nggak sholat nggak akan didengerin. Tapi kalau kita mengajak sholat, kitanya sholat, insya Allah orang itu akan mendengarkan. Itu. Jadi nggak perlu judging ya? No. Jangan. Kita belum tentu lebih baik dari dia. Umar bin Khattab itu siapa? Umar bin Khattab itu singa padang pasir yang ditakuti karena kezoliman dia, karena dia menentang tauhid pada waktu itu, karena dia membenci Rasul dan ingin membunuh Rasulullah, dan dia menguburkan anak perempuannya hidup-hidup ke dalam tanah karena dia malu punya anak perempuan. Tapi ketika Allah berkehendak, ya muqallibal qulub sabit qulbi ala dinik, ya Allah Maha membolak-balikkan hati umatnya. Maka Umar dibalikkan hatinya, dia menjadi sangat cinta Rasulullah, menjadi pembela terdepan agama Islam. Ketika dia menjadi pembela agama Islam, apakah dia tetap gahar? Tetap gahar, tapi gahar dalam tauhid, membela kebenaran Rasulullah, membela ajaran-ajaran Islam. Dan Umar itu ketika dia berjalan dari jauh sana, degup langkahnya itu sudah didengar oleh setan, dan setan bisa terbirit-birit terkencing-kencing karena takut terhadap Umar. Chef, kita menuju ke pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih general. Tips apa sih Chef yang Chef bisa kasih ke orang? Kita ada dua pertanyaan yang mirip nih. Yang pertama, tips apa yang bisa Chef kasih ke orang yang ingin pursue a career in culinary? Satu hal, setia sama profesi, tapi jangan setia sama pekerjaan. Kalau kamu ingin berhasil di dunia apapun, setialah dengan profesi, tapi jangan setia sama pekerjaan. Ngerti nggak bedanya? Ngerti. Profesi itu chef, juru masak. Ketika aku ingin lebih berpengalaman, maka pindahlah. Ketika ingin kau di hire, maka pindahlah.
Ketika kau ingin belajar maka berkembanglah. Gitu. Yang kedua, Chef, banyak orang, mungkin banyak banget orang yang ingin menjadi secara spiritual orang yang lebih baik. Ya, Dan pasti. Dan Chef berhasil Insya Allah mendapatkan itu gitu, sebuah enlightenment gitu. Apa Chef yang bisa orang lakukan untuk mulai ke titik itu? Untuk mulai adalah jangan menunggu taubat dengan usiamu, karena kalau kita pernah mendengar nasihat, cukuplah kematian sebagai nasihat. Kita melayat aja, gunanya melayat apa sih? Ngerumpi? Bukan, melihat kematian. Oh, aku akan berujung seperti itu. Oh, temanku usianya 30 meninggal. Oh, tetanggaku umurnya 17 tahun meninggal kecelakaan motor. Oh, kemarin saya dengar ada bayi umur 3 bulan meninggal. Oh, kakek saya meninggal 84 tahun. Jadi mati itu tidak melihat umur. Jadi segeralah bertobat. Artinya bertobat, basi banget sih banyak orang ngomong soal bertobat. Segeralah kembali kepada trackmu. Jadi gini, ini banyak role model di dalam hidup. Rockstar, Freddie Mercury, siapalah, name it lah. Rolling Stone, Mick Jagger. Ada sebaik-baiknya manusia yang secara akhlaknya, secara perilakunya, secara adabnya, ilmu agamanya, yang baik sebaik-baik manusia dicontohkan sudah ada, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kita tinggal copy paste, mengikuti akhlaknya, mengikuti adabnya, mengikuti sunnah-sunnahnya. Maka kau akan selamat di dunia. Nggak usah kita melihat idol-idol lain. Kita baca nih sekedar buku Mein Kampf, ya, kita baca bukunya Nietzsche, Friedrich Nietzsche, boleh. Tapi hanya sebatas ini adalah ilmu dunia, ilmu yang dipikirkan oleh manusia dengan akal. Boleh, itu sebagai referensi. Tapi kuatkan dulu tauhidmu, kuatkan dulu Islamnya. Karena Islam itu mengajarkan ilmu dari segala ilmu agama samawi, ilmu langit, turun ke bawah. Ketika kau menguasai itu tauhid, barulah kamu belajar. Kamu akan pasti menguasai ilmu dunia, ilmu masak, ilmu fikih, makanan halal, kenapa makanan itu haram, kenapa ini nggak boleh, kenapa itu boleh, kenapa ada pemikiran ABC, komunisme, silakan kamu baca. Tapi itu adalah ilmu dunia yang dipikirkan oleh manusia. Dan jangan lupa, ilmu yang dipikirkan dengan otak manusia itu bertingkat-tingkat. Jadi itu adalah ilmu persepsi. Saya tukang baca, saya baca. Jadi pada satu kesimpulan itu adalah ilmu yang dipikirkan oleh manusia si A, B, C, bertingkat-tingkat. Kita bicara begini, ntar tukang baca persepsinya beda lagi. Tukang gali kuburan berbeda lagi. Seorang profesor S3 berbeda lagi pemikiran. Nah itulah yang dinamakan akal bertingkat-tingkat. Jadi belajar agama itu nggak boleh pakai akal. Aneh kan? Nggak aneh. Kita belajar agama itu harus dengan Al-Quran dan hadis. Kalau kita pakai akal, tauhid menurutmu apa? Oh, saya nggak ini sih. Nggak apa-apa. Tauhid menurutmu apa? Saya nggak tahu jujur ya. Tauhid itu la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada ilah-ilah. Allah tidak berbentuk, tidak berwujud. Kita bisa merasakan tapi kita tidak bisa sentuh. Kita bisa merasakan tapi kita tidak bisa melihat wujud. Chef. Ya. Setelah kita ngobrol panjang dari tadi nih. Masya Allah. Saya pengen nyentuh, mumpung kita ada penonton. Yeah. Chef punya gerakan sedekah 1000. Yeah. Boleh jelasin sedikit nggak, Chef? Dan kemana kalau orang mau ikutan? Insya Allah gerakan sedekah 1000 ini sudah saya canangkan setahun lebih yang lalu. Saya mau cerita dikit ya? Boleh, silakan. Hati saya tergerak, kekosongan hati saya tergerak. Dengan sisa uang saya harus gerakkan untuk sebuah kebaikan di dalam kekalutan saya. Karena masih banyak ketidakadilan dan kemiskinan di dunia ini, di negeri ini, di sekitar kita. Akhirnya saya masak, saya berikan uang sebungkus dan saya berikan kepada kaum duafa di sekitar rumah saya. Dan itu, kelanjutan itu menjadi berhari-hari, setiap hari. Kemudian sebagai skuter, selebriti kurang terkenal, saya mengajak follower saya untuk 1000 dong, ayo kita bersedekah. Dengan 1000 rupiah kita bisa loh membelikan kursi roda buat orang yang nggak mampu, buat orang daerah yang mahal banget beli kursi roda gitu. Dengan 1000 rupiah kamu bisa loh membantu orang untuk ongkos dari rumahnya ke rumah sakit untuk berobat gitu. Ya pada akhirnya nanti harus meninggal gitu, nggak apa-apa.
atau kita belikan beras yuk untuk tunanetra yang nggak bisa makan karena nggak ada yang mau menggunakan jasa mereka di COVID ini. Ya dengan Rp1.000 itu kita bisa membuat perubahan kok. Dan saya membuat gerakan sedekah 1000 yang insya Allah sebentar lagi akan berubah menjadi yayasan. Yayasan 1000 berkah. Nanti akan lebih valid lagi, akan lebih baik lagi. Dan kalau mau ikutin gerakan sedekah 1000 silahkan bantu kita, donasikan sedekah terbaik. Karena sedekah itu dapat menghaluskan jiwa. Hati kita jadi lembut. Yang punya penyakit dengan sedekah, insya Allah Allah angkat penyakit. Dengan sedekah itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan kebahagiaan duniawi. Karena ketika engkau memberikan, kamu punya uang berapa sekarang? Bawa uang berapa? Nggak tahu, 100.000 kayaknya. 100.000 ya? Kasih 50.000 ke tunanetra. Rasakan, ser. Itulah kebahagiaan. Ser. Itu bukan dari party, bukan dari party yang pecah, bukan. Rasanya nggak bisa dijelasin. Nggak bisa dijelasin. Bisa menetes. Mungkin ngobrol yang dari tadi berapa kali merinding ngobrol sama Chef Haryo dari tadi nih. Makasih loh Chef untuk inspirasinya untuk teman-teman yang nonton hari ini. Nah, jangan lupa untuk follow juga Chef Haryo, ada di Instagram, mungkin lebih jelasnya tentang sedekah 1000 juga di situ. Dan gerakan sedekah 1000. Gerakan sedekah 1000 ada di situ. Jangan lupa juga nonton terus podcast ini, kita akan punya tamu-tamu yang inspirational, tamu-tamu punya cerita-cerita menarik setiap hari Sabtu di Kotak Hitam channel di YouTube dan di Spotify untuk yang hari Sabtu. Oke, sampai jumpa teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan.